Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Rapot Ramadan Podcast, bagian dari iPod, yaitu IP Podcast. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali lagi menemani teman-teman sekalian di bulan puasa ini, yang pastinya setiap hari kita harus menahan lapar dan haus sampai dengan nanti datangnya waktu berbuka. Baik, teman-teman sekalian, para siswa-siswi ya YPIP Cakung dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang menyaksikan daripada rapot ini, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Ini keberuntungan sekali buat kita warga YPIP ya. Hari ini kita kedatangan MA PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah masih puasa ini, Prof. Insya Allah. Nah, meskipun puasa tapi tetap semangat ya, Prof ya. Harus semangat. Ya. Tidak jadi alasan ya. Nggak boleh. Ya harus semangat. Harus semangat tentunya ya. Jadi beliau ini selain guru besar, beliau juga di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, sebagai wakil ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat gitu ya, Prof. Ya. Alhamdulillah. Berarti aktivitasnya cukup padat kayaknya ini, Prof ya. Ya, Sehari-harinya. alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas, berkhidmat. Masya Allah ya, berkhidmat itu ya kuncinya. Sebagai kita orang Islam ya, tentunya berkhidmat untuk negara dan juga agama gitu ya. Dan perlu kita tahu juga pemirsa sekalian bahwa Prof tips waktu belajarnya itu seperti apa dan bagaimana itu, Prof? Iya. Untuk adik-adik ataupun siswa ya, Iya. dari YPIP Betul. ini mulainya dari masa sekolah ini, dari muda ya, jadi masa remaja ya, jadi kecintaan akan ilmu pengetahuan, Iya. kecintaan untuk menggali terus lewat bacaan, Iya. ya, kemudian juga mencari tahu apalagi ya dari bacaan ini yang perlu dicari informasinya. Jadi nggak berhenti hanya oke, informasinya seperti ini berarti saya tahu, cukup Iya. tahu. Nah, ini menantang diri untuk lebih banyak lagi tahu. Nah, ilmuwan itu Iya. ya kan dengan akhiran wan atau ilmu wati itu ilmu itu tidak boleh berhenti Tidak boleh berhenti. sepanjang hayat, dan ilmu itu tidak mesti didapat dari sekolah. Bukan hanya sekolah ya, Bukan ilmu hanya itu sekolah, ya. tapi tentu untuk usia sekarang yang remaja, Betul. sekolah menjadi sumber utama. Betul. Manfaatkan kesempatan luar biasa belajar di YPIP, dari guru-guru, dari ustadz-ustazah yang hebat. Iya. Ya, tapi juga tadi memperkaya diri dari jadi nggak mesti dari buku juga. Iya. Belajar itu dari pergaulan. Iya, Ya, belajar itu dari melihat. Betul, Berarti mengeksplorasi, ya, berjalan di Iya. muka bumi. Jadi itu dan bisa lain-lain. dinamakan belajar juga ya, Belajar Prof ya. juga. Jadi nggak hanya yang formal, Nggak mesti. datang ke sekolah pagi-pagi kemudian pulang, tapi lingkungan sendiri itu juga bisa jadi bahan belajar ya, Prof ya. Baik, Prof, ini kan tentang literasi. Iya. Ya, tentang literasi membaca nih, Prof ya. Kita tahu mungkin kalau zaman-zaman kita masih sekolah nih, Prof ya, kemudian belum digital tuh nggak booming seperti zaman sekarang, tidak lain ya kita pasti
reading ya. Literasi itu banyak sekali gitu. Dimana kalau kita di jalan ketemu ngelihat orang sedang baca koran gitu ya, baca majalah, karena belum diserang oleh digital gitu. Nah, kalau di zaman sekarang nih Prof ya, gimana ya pentingnya literasi atau reading itu untuk ya minimal buat siswa-siswi kita ini Prof ya, untuk mengetahui seberapa penting sih literasi itu untuk perkembangan pribadinya mereka sendiri atau mungkin bangsa kita, Prof. Kira-kira gimana itu, Prof? Iya, jadi teknologi semestinya memperkaya kita. Berkaya kita. Ya, dulu ya kalau saya mungkin periodenya lebih tua lagi dari Ustadz ya. Jadi dulu kita diwajibkan ya kalau untuk materi bahasa itu ya diwajibkan membaca berbagai roman, ya novel ya dan legenda dan lain-lain ya, kita membaca itu di sekolah ya. Sekarang ini bacaan semakin banyak, tetapi cara membaca menjadi ada cara yang mudah, shortcut ya. Ini yang mungkin menggiurkan dan juga menggoda untuk anak-anak kita ya jadi jadi kan nggak usah lagi kita baca buku yang tebal itu, karena bisa aja kita scan aja dengan AI untuk tahu apa isinya, kemudian saya bisa jawab pertanyaan dari Pak Guru. Tantangan kan? Tantangan. Jadi satu sisi bisa menjadi alat bantu. Nggak apa-apa sebenarnya. Penggunaan AI itu bukan berarti harus dimusuhi. Tetapi bagaimana menggunakannya, dia mungkin bisa membantu kita untuk pemahaman awal. Tapi tetap kita harus energize our mind, brain, otak kita, akal. Akal kita ya. Salah satunya melindungi kerja otak kita itu adalah tetap memperkerjakannya. Gitu ya. Hifz akal ya. Menjaga akal kita. Menjaga akal supaya dia tetap bekerja. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada teknologi, kita menghentikan kerja akal kita. Berarti kita menyerah untuk menjadi manusia. Jadi dengan membaca itu mengaktifkan otak kita lebih bagus lagi, betul? Ya Prof ya? Iya tentu. Nah bedanya dengan yang generasi sebelumnya, jenis bacaan sekarang sebenarnya lebih kaya. Ya, tapi tantangan lainnya adalah cara membacanya ada banyak caranya, yang mungkin disebut cheating, ya kan? Tidak membaca secara utuh. Dulu buku itu kan buku cetak ya. Iya. Buku cetak. Scanning itu apa? Paling bisa bagi-bagi tugas, kamu baca halaman segini-segini, itu saya saling ceritain ya. Nggak ada alat, ya kan, untuk gimana orang bisa tahu isi buku dengan cara singkat. Kecuali ya mungkin udah dia pernah baca, nggak ceritain dong. Berbaginya kalau, gitu ya. Kalau sekarang tanpa membaca buku bisa menjawab pertanyaan guru. Wah, menggoda nggak tuh? Luar biasa ini ya, menarik sekali itu tuh Prof. Utama. Jadi biasanya anak-anak zaman dulu, waktu zaman saya sekolah dulu, hobinya apa? Membaca. Tapi kalau anak sekarang mungkin hobinya nonton, ya kan? Hobinya main games. Ada juga tetap yang membaca, tentu tetap ada. Tapi maksudnya terjadi pergeseran makna dari membaca ini sendiri. Jadi dengan membaca sebenarnya itu mensupport kita punya otak ya, untuk dia bisa berkembang. Dan kondisi sekarang ya, karena anak-anak ya jadi kurang membaca begitu ya, lebih mengandalkan apa namanya sekarang digital. AI sebagainya, tinggal pakai voice sekarang lebih cepat lagi kan. Benar. Tinggal ketik promptnya keluar semua apa yang kita inginkan. Jadi itu pentingnya ya Dok ya, kalau Prof ya, kalau kita semakin sering membaca berarti otak kita juga akan semakin sering lebih berkembang lagi gitu ya Prof. Tadi kan sempat ditanyain juga, ini hubungannya tadi dengan pengembangan diri dan pengembangan bangsa seperti apa? Ini membaca itu adalah gerbang pengetahuan dan ketika dia menjadi gerbang ilmu, jadi ini adalah gerbang untuk self development. Pertama self development, siapa kita ditentukan dengan apa yang kita baca. Jadi seperti halnya tumbuhan
itu perlu dipupuk dan disirami dan diberi sinar matahari. Pupuknya ada yang berupa fisik, makanan bergizi, minuman yang menyehatkan, tapi juga ada yang namanya pupuk yang akliyah dan batiniah. Batiniah, ya kan? Dari bacaan itu memperkaya batin. Betul. Bacaan itu memperkaya akal. Masya Allah. Ya kan? Nah, oleh karena itu dan ini dibuktikan oleh riset-riset dunia. Sehingga UNESCO sendiri dalam laporannya mengatakan bahwa literasi ini mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dari sebuah bangsa, mempengaruhi pengentasan kemiskinan, mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan, mempengaruhi peradaban. Gimana caranya? Dari literasi masuk ke gerbang ilmu. Iya. Ketika kita membaca, maka kita menjadi orang yang lebih berilmu. Iya. Karena kita menggali apa yang kita baca, menggunakan informasi yang kita miliki sebelumnya, menggali informasi lanjutan dari bacaan kita. Dari ilmu lahirlah inovasi. Betul. Nggak ada itu orang membuat sesuatu tanpa ilmu dan tanpa membaca. Kalau kayak gitu namanya sulap kan, simsalabim. Dan akan menjadi pemborosan karena nggak diuji coba. Betul. Kalau misalnya kita melakukannya dengan tahapan tadi membaca, berarti kan kita udah membandingkan dulu. Misalnya mau membuat gimana sih podcast yang menarik untuk siswa, kan mengamati dulu kan podcast yang lain seperti apa. Itu berarti membaca kan. Ya, kemudian ilmu. Ilmunya berarti pengaturan kursinya seperti apa ya, lightingnya itu seperti apa ya, ya dan seterusnya. Inovasi. Oh, saya mau membuat pembeda. Pembedanya kalau yang lain itu bicaranya tentang ini, saya mau rapot. Ramadan podcast. Ini namanya kan unik. Betul. Nah, inovasi kan? Nah, baru perkembangan pada peradaban. Kenapa? Inovasi ini yang menghasilkan perubahan. Nah, oleh karena itu sangat masuk akal untuk menjelaskan bahwa literasi menjadi awal untuk kemajuan sebuah peradaban. Masya Allah. Ya, jadi memang itu pentingnya luar biasa ya. Bukan hanya kepada diri sendiri, tapi lebih ke peradaban sebuah negara itu sendiri. Jadi semakin banyak negara itu yang warganya senang membaca, pasti bisa dipastikan peradabannya juga pasti akan maju ya Prof ya. Baik, mungkin Prof ya, tips-tips nih buat para Gen Z nih, Gen Alpha juga nih ya, yang mungkin mulai banyak yang meninggalkan literasi nih Prof ya. Mereka lebih senang yang visual ya, atau audio visual, biasanya lebih senang lihat video, YouTube dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi yang mempermudah mereka tanpa harus membaca tapi bisa menjawab, itu kan luar biasa ya. Nah, gimana sih Prof tips-tipsnya nih untuk mereka nih kaum Gen Z agar bisa senang membaca, Prof? Ya, tentu ya kita sebagai pendidik ya, Pak Guru, saya sebagai pendidik di kampus juga perlu memikirkan bahan bacaan seperti apa sebenarnya yang diminati oleh murid-murid kita ya. Ya, karena bacaan yang berkualitas itu menjadi penting. Tersediakah? Kemudian ketika tersedia, accessible atau tidak, bisa terakses nggak dengan anak-anak? Betul. Ya, tadi ada pertanyaan dari satu orang murid, dia bertanya buku-buku mahal. Bagaimana sekolah bisa mensupport? Ya, misalnya saya yakin di YPIP ada perpustakaan, ya, dan juga ada perpustakaan di komunitas. Selain membeli buku, tentu membeli buku menjadi penting, ya, dan seterusnya. Nah, satu lagi untuk tadi mengembalikan pemahaman kepada murid-murid kita bahwa membaca itu menjadi salah satu kunci utama kesuksesan dan tanggung jawab kita sebagai Muslim untuk mengembangkan pengetahuan, menjaga kerja akal, ya, kemudian ya tetap menjadi ya mereka khalifah yang melakukan perubahan dan bertanggung jawab. Betul. Tidak bisa hidup
dengan adanya perubahan-perubahan yang di sekitarnya, tanpa kita memahami konteks seperti apa yang Betul. harus saya lakukan, harus belajar. Informasi yang bentuknya visual. Betul. Ketika dia membaca, ada satu kerja lagi yang dilakukan adalah mengimajinasikan. Mengimajinasikan. Ya, kalau kita menonton tayangan, kita menerima visualnya apa adanya, apa yang kita lihat dari tayangan itu. Betul. Ya, Iya, tapi ketika kita membaca, sesungguhnya kita melakukan proses kreatif yang luar biasa. Iya. Kita membayangkan macam-macam loh dari apa yang dikatakan dalam teks. Iya, betul. Ya kan? Ini berarti Apa kalau kita baca novel terus kita berimajinasi dan iya, sebagainya. membayangkan dan seterusnya. Dan kekuatan penulis di situ kan? Iya. Dia bisa membuat orang seolah-olah berada di tempat itu. Iya. Ya kan? Semakin Tertawa bersama. baca semakin menarik, semakin masuk ke dalamnya, bener. benar. Iya, betul. Beda dengan kalau visual ya apa adanya kita saksikan ya. Jadi kita tidak bisa berimajinasi. Tapi kalau kita membaca, sambil membaca tapi imajinasi kita juga ikut bermain gitu ya, bekerja lah istilahnya gitu. Baik. Menonton ada imajinasinya tapi tidak sekaya membaca. Ya. Betul. Baik Prof, ini waktunya terbatas banget ini Prof ya. terima kasih. Mungkin lain waktu nih bisa datang lagi nih ke FIP. Pasti banyak banget yang bakal bisa kita ambil dari Prof ya. Kita bisa berbagi. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ya ilmu yang Prof kasih nih buat kita semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman ya, siswa-siswi baik Bapak Ibu Dewan Guru yang menyaksikan rapat Ramadan Podcast, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan ilmunya ya, bisa juga menjadi motivasi untuk kita menjadi seorang ilmuwan ya. Mudah-mudahan bisa lahir dari siswa-siswi kita jadi ilmuwan juga nih Prof. Insyaallah. Amin. Bisa. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Prof dan juga teman-teman sekalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.